Halo semua, namaku Melati Skarwangi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Di sini aku mau membahas tentang apa itu people pleaser, mengapa itu buruk dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ayo kita mulai ya. Apakah kamu seorang yang sulit untuk mengatakan tidak atau susah untuk menolak dan selalu mengiyakan apa yang orang lain minta? Atau apakah kamu seorang yang selalu berusaha untuk membuat orang lain senang? Atau mungkin kamu seorang yang selalu bersikap baik hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Jika iya, maka kamu bisa dikatakan adalah seorang people pleaser. Apa sih people pleaser ini? Menurut Sarah Newman, people pleaser adalah sebutan bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain. People pleaser sangat menomorsatukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Hal ini dilakukan hanya karena ia ingin diterima, disukai, dan diandalkan di dalam suatu masyarakat atau society. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain tanpa memikirkan pendapat atau nilai atau prinsip yang mereka pegang. Ada beberapa ciri-ciri orang yang termasuk people pleaser. Yang pertama, seorang people pleaser sulit untuk mengatakan tidak. Apakah kamu seorang yang sulit untuk mengatakan tidak atau menolak sesuatu dari keluarga, teman, bahkan orang lain? Jika iya, maka kamu adalah seorang people pleaser. Kamu selalu mengiyakan mereka padahal sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan nilai yang kamu pegang, prinsip yang kamu pegang, dan hal tersebut membuatmu menderita, frustasi, dan bahkan bisa menyebabkan depresi. Kamu takut dianggap tidak peduli apabila tidak setuju dengan hal tersebut, dan kamu khawatir mereka marah, dan bahkan takut mereka tidak mau dekat denganmu lagi atau berteman dengan kamu lagi. Intinya kamu takut dianggap egois. Yang kedua, people pleaser membutuhkan pengakuan dari orang lain. People pleaser cenderung membutuhkan pengakuan dari orang lain sebagai tolak ukur harga diri mereka. Semakin banyak pengakuan dari orang lain, maka mereka merasa harga diri mereka semakin tinggi. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas diri. Mereka menjadi tidak kenal kepada dirinya sendiri karena ingin diterima sesuai dengan harapan atau ekspektasi orang lain yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Yang ketiga, people pleaser selalu setuju dengan pendapat orang lain. Berkaitan dengan ciri-ciri nomor 1, di mana people pleaser sulit untuk mengatakan tidak, mereka selalu setuju dengan pendapat orang lain hanya untuk menghindari konflik dan tidak ingin menimbulkan konfrontasi karena perbedaan pendapat. Ia jadi tidak bisa mengungkapkan pendapatnya karena takut hal tersebut menyinggung atau akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya dia takut untuk tidak terima di suatu masyarakat tersebut atau society tersebut. Dan hal ini menyebabkan kamu terkesan tidak memiliki pendirian. Yang keempat, mereka merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain dan mudah memaafkan. Saking inginnya menyenangkan orang lain, people pleaser merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain atas hal yang dilakukannya. Ia takut apa yang dilakukannya menyinggung orang lain. Ia juga mudah meminta maaf padahal bukan dia yang salah. Perilaku ini membuat seorang tidak mempunyai kendali atas perasaannya, pikiran, dan aksinya, serta membuat seorang mudah dimanfaatkan atau dimanipulasi. Menjaga perilaku kita terhadap orang lain memanglah suatu hal yang baik. Namun, perasaan atau kebahagiaan orang lain bukan merupakan tanggung jawab kita. Jadi, bagaimana sih cara agar kita berhenti menjadi people pleaser? Yang pertama, berani untuk berkata tidak dan membuat batasan. Perlu diingat bahwa kamu punya batasan untuk memberikan bantuan. Menyenangkan orang lain itu baik, namun kamu harus mempertimbangkan perasaanmu juga dan personal space yang seharusnya kamu miliki. Kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat semua orang senang. Kamu bisa mulai mengatakan tidak atau menolak hal-hal kecil dengan ramah dan sopan. Hal ini memang akan menimbulkan berbagai disapproval dari keluarga, teman, bahkan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, jika kamu melatih dirimu terus-menerus untuk berkata tidak dan memberikan pendapatmu, bahkan mengenai hal-hal yang paling sederhana pun, orang-orang pada akhirnya akan memahami dan menghargai keputusanmu. Membuat batasan akan membantu kita membedakan mana yang merupakan keinginan kita dan mana yang merupakan keinginan orang lain. Hal ini akan membuat hidup kita menjadi lebih utuh dan sesuai dengan prinsip atau nilai yang kita pegang. Kita berhak memiliki ruang untuk diri kita sendiri dan kita tidak perlu selalu merasa bersalah atas apa yang kita lakukan. Membuat batasan ini merupakan suatu bentuk perlindungan diri dan suatu bentuk dari self-love
agar kita tidak mudah untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh orang lain, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri. Yang kedua, berhentilah memedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Tidak semua orang akan suka kepadamu dan itu sebuah hal yang wajar, dan kita juga tidak bisa memaksa semua orang untuk suka kepada kita. Berhentilah menjadi seorang yang orang lain harapkan. Jadilah dirimu sendiri. Dengan begitu kamu akan menemukan bahwa sebuah kepercayaan diri yang sejati, kamu akan menemukan kepercayaan diri yang sejati dan kamu akan tidak masalah ketika ada orang yang tidak menyukaimu. Dengan menjadi diri sendiri, kamu akan menemukan kepuasan dalam hidupmu karena kamu menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kamu pegang. Yang ketiga ada self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri sangatlah penting. Dengan self-awareness, kamu akan tahu apa yang menjadi prioritas kamu. Kita akan tahu nilai dan prinsip apa yang kita pegang. Kita bisa juga menganalisis mana hal yang penting untuk kita, mana hal yang tidak penting untuk kita, dan mana hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Dengan begitu, kita dapat menetapkan batasan yang jelas ke diri sendiri dan orang lain. Sampai sini dulu video dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang positif. Ada salah satu kutipan yang sesuai dengan tema yang kita bahas tadi. Kutipan ini disampaikan oleh Elizabeth Parker, yang isinya, "The only thing wrong with trying to please everyone is that there is always at least one person who will remain unhappy, and it is you, yourself." So, just be yourself, teman-teman. Thank you, dan sampai jumpa.